Saya ingin memperkenalkan sekali lagi acara ini. Acara ini adalah acara rutin. Mbak di sini aja Mbak Buki, nggak apa-apa. Ini part of apa ya? Part of the show. Jadi ada Mbak Buki. Mbak Buki ini perlu diketahui jauh-jauh dari Jogja untuk ketemu dengan Mas Muhammad Faisal. Nah, ini Mas Muhammad Faisal menjadi magnet untuk acara ini. Kita akan ngobrol 1 jam di sini. Sekali lagi saya perkenalkan ada Mbak Eri Seda, sosiolog kita dan senior kita semua di sini. Paling nggak di antara kami berempat. Selamat siang. Boleh pakai mic-nya Mbak Eri? Selamat siang. Selamat siang Mbak Eri. Lalu ada Mas Muhammad Faisal. Sekali lagi ini adalah pendiri Youth Lab Ya. dan penulis beberapa buku yang bukunya ada di sini nih. Oh ada, ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Lalu ada Mas Adam Abednego. Ini pendiri Menjadi Manusia. Setelah sebelumnya jadi klepon katanya. Halo, selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Kita akan ngomong soal perbedaan nilai yang diresapi atau dihidupi oleh antar generasi Mbak Eri. Ini disclaimer sekaligus memberikan gambaran bahwa kami berempat di sini generasi yang berbeda sama sekali. Mbak Eri lahir tahun 60-an, saya tahun 70-an, Mas Faisal 80-an, Mas Adam ini 90-an. Jadi cukup lengkap ini mewakili generasi yang sekarang ini memberi warna di Indonesia. Pertanyaan kuncinya adalah, sekarang kan era digital nih, Mbak Eri, Mas Adam, Mas Faisal gitu ya. Masih perlu nggak sih nilai-nilai itu dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi? Toh kalau kita menyetir apa yang dikatakan Mangun Wijaya ya, di bukunya Burung-Burung Manyar, itu novel, tapi bukunya itu syarat dengan nilai dibilang, nggak usah didramatisir lah. Tiap generasi itu punya tantangannya, punya medan juangnya, dan tiap generasi punya pahlawannya. Nah apakah masing-masing generasi itu memang punya medan juang dan punya pahlawannya dan punya nilainya sendiri, atau ada nilai yang sebenarnya bisa melintasi generasi-generasi itu? Mungkin dari Mbak Eri dulu yang datang jauh-jauh. Makasih ya buat pertanyaan. Kita ngobrol aja nih. Ngobrol Mbak Eri, ngobrol. Ya. Sambil makan mento Ya, ini. sip. Ya. Kalau saya sih secara pribadi ya, ini pengalaman pribadi saja. Nilai universal itu tetap ada. Nilai universal Lintas tetap ada. generasi itu tetap ada. Jadi ada nilai yang umum berlaku untuk semua manusia tanpa pandang bulu generasi. Tapi ada juga nilai-nilai partikular Oke. yang khusus untuk generasi tertentu, karena setuju sekali tadi konteksnya kan beda. Persis. Tantangannya beda, kesempatannya beda. Jadi saya itu termasuk yang agak terganggu kalau orang ngomong, wah kalau zaman dulu begini, ya zaman dulu ya beda sama zaman sekarang gitu. Jadi jangan kita menggeneralisir, apalagi menganggap generasi kita lah yang paling baik dan paling tahu gitu. Nyebelin itu namanya soalnya. Jadi kalau saya begitu jawabannya. Kalau nilai umum tuh lah ya, jangan membunuh, jangan memfitnah orang, jangan mencuri lah ya, itu umum. Umum. Lintas generasi namanya manusia ya, itulah yang perlu kita pegang. Tapi kalau nilai partikular misalnya, nah ini agak kontroversial tapi sengaja nih biar bisa ngobrol. Saya pengen tahu gitu ya. Apa Mbak Eri misalnya? Kan gini, sekarang orang sibuk hoax, fake news gitu ya, medsos gitu. Terus pernah tuh ngobrol sama teman-teman mahasiswa gitu. Ada yang nanya tuh, saya sampai kaget juga dan gak tahu jawabannya sampai sekarang. Lah Mbak, kalau ngomong fake news sama hoax berarti ada yang benar, ada yang salah kan? Ya. Nah kalau kebenaran itu udah gak ada gimana ya? Saya langsung, wah ini berat juga nih. Terus gak bisa nyaut saya. Di kelas tuh saya langsung kaget gitu. Orang tuh kan masing-masing orang punya kebenarannya sendiri-sendiri Nah, Mbak. loh, ya. Gitu. Nah saya langsung, wah ada benernya gitu. Oke. Maksud saya ya sekarang nih kalau kita mau ngotot-ngototan urusan medsos ya, itu yang paling konkret aja lah. Benar, salah, baik, buruk, itu kan kita ngomongin nilai. Ya. Nah tapi apakah benar salah itu untuk dia sama dengan untuk saya? Pertanyaan lain lagi tuh. Saya nggak tahu jawabannya. Oke, Terus kita terang lempar gitu nanti ya. ke Jadi mungkin generasi kalau yang teman-teman yang lain. lain bisa, itu menurut saya
kalau dari generasi saya gitu ya. Oke. Ngelihatnya tuh kagetnya di situ. Wah, ternyata benar juga ya. Apa yang benar buat saya belum tentu benar buat orang dia. lain. Padahal kalau generasi saya dulu tuh, wah pokoknya kalau yang benar-benar salah-salah kayaknya tuh hitam putih. Oke. Tapi kan kita semua tahu kebenaran relatif, sekarang malah nggak ada kebenaran. Itu aja sih. Oke Mbak Eri, berarti yang nanya mahasiswa generasi Oh iya, milenial atau bahkan generasi- zilenial ya Generasi yang baru masuk di tahun-tahun ini. tahun ini berarti baru lulus SMA. Oke, ini Ya. yang paling dekat generasi itu Adam nih, bisa menjawab sekaligus merespon ya, sekaligus Ini pertanyaan. jadi ujian ya. Enggak, Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya cukup setuju dengan Bu Eri ya. Artinya nilai-nilai universal kayak kesopanan, etika juga itu kan seharusnya sebenarnya masih kita tetap jaga juga gitu. Kayak kita juga nggak boleh seenaknya. Kan kita hidup juga nggak sendirian gitu. Banyak manusia-manusia lain kayak nilai-nilai kita sebagai manusia harusnya kita tetap jaga gitu. Artinya etika dan mungkin kesopanan dan segala macamnya itu mungkin sekarang-sekarang ini saya sendiri melihat juga di generasi-generasi yang maksudnya di bawah saya juga lumayan kayak ada beberapa yang mulai kayak menggampangkan gitu. Kalau misalkan teman-teman dilihat kan sekarang di media sosial mahasiswa-mahasiswa yang ke dosennya suka ngasal gitu kan, suka kayak ke Pengalaman temennya nih dosen-dosen sendiri gitu. nih. Mungkin teman-teman di sini yang dosen-dosen udah pada lebih paham juga gitu kan seperti apa gitu. Tapi ya tiap generasi pasti punya masalah yang berbeda-beda juga gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri bisa ya tadi Ibu Eri juga sudah menjelaskan dengan baik gitu. Kalau misalkan kita nggak perlulah gitu menyamakan masalah kita dengan generasi-generasi sebelumnya. Toh generasi kita yang sekarang juga hasil didikan generasi sebelumnya gitu. Artinya generasi millennials tuh mungkin bisa seperti ini mungkin karena didikan atau karena ajaran atau karena hal-hal yang nggak secara sadar diturunkan oleh generasi sebelumnya. Pun dengan generasi Alpha atau Gen Z gitu, itu kan hasil dari turunan-turunan yang diberikan sama generasi milenial dan sebelumnya gitu. Jadi kita nggak perlu comparing masalah kita dengan generasi satu dengan generasi yang lainnya gitu. Nah kalau misalkan tadi menjawab Bu Eri gitu tentang benar salah dan segala macam ya, sekarang bisa dibilang itu terjadi karena informasi yang sangat banyak gitu, banjir. super banyak gitu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah hidup di generasi-generasi Bu Eri waktu muda gitu. Tapi sekarang ini mungkin dulu informasi terbatas via koran, radio, TV dan satu arah gitu. Artinya kita cuma mendengarkan, melihat, membaca gitu. Tapi sekarang kita bisa menyumbang informasi yang tadi belum tentu benar juga gitu, Yeah. belum tentu baik juga, belum tentu salah juga, belum tentu benar. jahat juga gitu. Tapi karena informasinya tercampur aduk ini tuh jadi sesuatu yang agak sulit untuk memilah-milah mana yang benar atau mana yang salah gitu. Tapi menurut saya ya memang kadang baik dan benar, baik dan buruk kan masalah moral ya. Artinya kayak kadang ada menurut orang ini baik, tapi menurut orang lain Tidak baik. berbeda gitu. Tapi mungkin kayak untuk teman-teman kalau misalkan masalah fake news, hoax dan segala macam, saya yakin semua manusia di dunia ini nggak ada yang mau menyebarkan informasi yang Palsu atau jahat salah. Ya. atau informasi yang buruk ataupun yang seperti apa. Tapi mereka punya kebenarannya masing-masing, merasa dia benar gitu. Jadi yang minim sekarang tuh bukan dari masing-masing orang atau dari masing-masing manusia tuh bukan dia salah menyampaikan informasi, tapi verifikasi faktanya gitu yang kurang gitu. Artinya kita di sekarang ini hidup di mana harus serba cepat lah gitu. Kita dapat informasi sedikit, kita share di grup WhatsApp keluarga gitu. Gatel Di jempolnya. Twitter gitu. Twitter jadi sesuatu hal yang apapun yang kita dapat sekarang langsung kita share gitu. Padahal tadi yang lupa atau yang luput kita ambil atau yang kita sebelum kita sharing informasi tadi verifikasi dulu gitu faktanya gitu. Orang sekarang ini mungkin malas entah malas ataupun gimana, tapi verifikasi fakta itu sih mungkin yang di jurnalisme Jalan, ya. juga penting gitu kan, Ya. kayak Itu verifikasi. salah satu tugas jurnalistik. Betul, sebenarnya. betul kan. Nah makanya itu yang kita semua sebenarnya sekarang ini yang harus sebelum mengambil kesimpulan tentang informasi yang kita dapat,
kita mesti baik-baik verifikasi tadi sih. Tapi ya agak sulitnya karena informasinya tadi Membanjir, sudah udah berjibun tambah kan. Kayak kita nggak tahu lagi gitu mana Oke. yang benar mana yang salah gitu sih. Ya oke, sekarang Mas Faisal nih yang punya kategori agak berbeda ya soal Iya. generasi ya. Mungkin dan Mas Faisal menerbitkan buku Generasi Pi juga ya. Iya. Sebagai kategori yang Indonesia banget lah untuk Iya. mengkategorikan dan membuat ciri atau karakter Iya. masing-masing generasi. Respon Mas Faisal. Ya Prof. Eri ini tadi pertanyaannya masih umum tapi langsung dibuka ya. Jadi seru banget gitu kan. Ada bahas hoax. Mungkin gini ya, bicara generasi juga nilai-nilai. Jadi majalah Times itu tahun 1930 sekian. Itu kan bikin kategori Man of the Year ya untuk pertama kali. Lalu karena nuansanya terlalu dominan laki-laki, akhirnya dibikin Person of the Year kan ya. Nah tahun 2019 Person of the Year-nya kan Greta Thunberg. Jadi Yang galak banget itu. termuda, Iya. Person of the Year termuda versi majalah Time. Tahun berikutnya 2020 itu ada kategori baru, Kid of the Year. Jadi apa? Itu penanda bahwa dunia itu semakin berorientasi sama anak muda. Karena dunia makin berorientasi pada anak muda, jadi kalau keluarga pergi jalan-jalan gitu malam minggu, kalau dulu biasanya ayah saya yang milih tuh makan di sini aja gitu. Kalau sekarang ayahnya nanya ke anaknya, yang enak apa nih yang lagi tren apa, yang lagi hype apa. Termasuk untuk teknologi, ibu nanya ke anak, saya pakai HP apa bagusnya gitu kan. Nah itu membuat seakan-akan masyarakat kita juga di Indonesia ini semua anak muda aja gitu jadi. Ya kan, jadi orientasinya dari titik startnya sekarang menuju masa depan. Seakan-akan masa lalu tidak lagi menjadi relevan gitu. Nah konteksnya ini menghadapi, ya saya buka lagi biar lebih luas ya. 2023 Ya. kan krisis banyak nih. Perang, climate change, apalagi tuh. Pandemi, resesi. Kita menyambut 2024 yang kita punya jejak memori kurang baik di 2019 gitu. Nah butuh satu pendekatan, kalau ada yang baca bukunya Ari Wallach atau judulnya The Long Path, Transgenerational Empathy. Jadi kita mulai berempati lagi pada generasi terdahulu dan nilai-nilai juga pengetahuan yang sudah mereka miliki dan terapkan dan success story mereka juga. Nggak bisa pakai teori rumus generasi sendiri aja. Karena jatuhnya jadi kita berpikir jangka pendek. Kalau jangka pendek kita mungkin bisa melewati satu krisis, tapi kan krisisnya berlipat ganda, berlayer-layer, berulang. Jadi harus menengok ke belakang misalnya. Dulu ketika krisis menjelang Perang Dunia Kedua gimana ya kita ya? Gitu. Dulu ketika Spanish flu gimana ya kita ya? Kan rumus-rumus ada kegagalan dan keberhasilan yang harus kita pelajari lagi gitu. Jadi itu menurut saya jadi yang penting kita berempati kembali kepada generasi-generasi senior ya. Kalau bicara big data saat ini mungkin bisa menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan, tapi memori generasi terdahulu kan big data juga ya. Gitu. Itu. Oke, tadi soal generasi awal yang punya wisdom, punya value, yang sebenarnya bisa dipakai untuk merespon persoalan hari ini yang sebenarnya pendek-pendek. Saya ke Mbak Eri nih, gimana mempassing atau transfer ya nilai dari generasi yang mungkin udah agak lama dan kita nggak hidup di zaman itu bisa dihidupi generasi yang sekarang. Apalagi kalau tadi Mbak Eri menyebut ada yang universal sifatnya, ada yang partikular. Yang partikular pasti akan disisihkan, tapi yang universal itu gimana transfernya itu Mbak Eri untuk belajar dari wisdom tadi ya yang di challenge Mas Faisal. Saya tuh termasuk orang yang praktis-praktis saja. Jadi gini, kalau mau ngomongin mentransfer nilai itu kan, kalau saya ngelihatnya kita itu orang Indonesia tuh senangnya ngomong gitu loh. Ya, sangat tradisi oralnya tuh kuat banget gitu. Padahal sebenarnya kalau udah ngomongin nilai, itu transfer yang paling dalam tanda kutip tepat itu adalah ya kita kerjain aja gitu loh. Yang namanya teladan tuh segalanya. Jadi Teladan, orang tua tuh ngomong sama anaknya, kamu jangan bohong, kamu jangan mencuri. Tapi kalau dia sendiri kerjanya bohong dan mencuri, anak-anak itu kan lihat. Bukan orang bodoh dan jadi
anak itu kalau tinggal dalam keluarga dia lihat orang tuanya melakukan apa yang dia omongkan, itu akan masuk gitu. Tapi kalau kita ngoceh-ngoceh di mana-mana, tapi ini perilakunya setiap hari tidak seperti itu, ya agak repot ya. Oke. Saya tuh sederhana sekali gitu. Jadi transfer nilai itu kita jangan, ya sekali-sekali kita ngomong boleh, nulis juga boleh. Tapi yang paling penting itu adalah teladan dalam hidup sehari-hari. Teladan itu artinya mengatakan dan melakukan apa yang Contoh, dikatakan. Contoh. Kita bisa lihat gitu. Nah nih ngomong nih ada Pak Budiman, ada, ada Bapak senior-senior Ibu, di teman-teman senior nih. Di Kompas itu kan ada nilai itu. Ya. Nilainya itu bukan hanya sekedar bikin koran. Gitu. Nah tapi itu kan tidak hanya terus-terusan diomongin. Tapi prakteknya itu loh. Memberitakan apa, nulis tentang apa, selalu harus korek, harus tepat. Nah itu nilai itu. Ya. Nah tanpa perlu omongin terlalu ini sederhana aja gitu. Saya masih generasi zaman dulu nih soalnya. Kalau saya ragu tadi saya setuju verifikasi ya. Kalau saya ragu di media sosial padahal menurut saya berita ini penting. Saya langsung baca koran. Koran apa Bu Eri boleh Koran disebut? Kompas. Tepuk tangan buat Kompas. Selain koran Kompas ada satu majalah Tempo. Oke. Jadi saya tuh kalau ini dibahas berarti ini benar. Oke. Itu verifikasi paling Itu sederhana. verifikasi paling sederhana. Oke. Tapi kan koran itu kan sehari gitu ya. Padahal saya pengen tahu sekarang. Nyalain TV. Kalau Ada semua TV berita itu ngomongin isu itu berarti itu benar. Kalau TV kan juga periodik. Ada yang lebih cepat lagi Bu Eri. Nah kalau itu saya belum sampai ke situ tuh. Jadi Kompas.com Mbak Eri. Nah. Tepuk tangan buat Kompas.com. jadi verifikasi saya setuju sekali. Tapi ya sederhana aja gitu. Nggak usah. Tapi kan pertanyaannya adalah kenapa saya memilih koran Kompas, memilih majalah Tempo, nonton TV berita kayak CNN, kayak Kompas TV, kayak yang lain Metro TV. Karena saya punya asumsi Itu benar. bahwa itu benar. Oke. Jadi kepercayaan itu untuk orang kayak saya dulu itu adalah segala-galanya gitu. Trust, Jadi kalau itu sudah ada kepercayaan, kita lihat gitu, mau verifikasi siapa nih yang ngomong. Akhirnya kan kata siapa gitu, siapa tuh dalam arti luas ya. Bukan hanya orang tapi lembaga gitu kayak Kompas gitu. Oh kalau koran ini bilang begitu berarti benar. Terus kan bisa aja pertanyaannya, lu tahu dari mana itu benar? Ya karena reputasi Kompas, begitu kan? Nah itu karena puluhan tahun membangun kepercayaan. Orang sekarang sering ngomongnya reputasi, saya kurang setuju tuh. Reputasi itu kan dibangun berdasarkan kepercayaan track record bertahun-tahun. Ini bukan sekedar kemarin bikin koran terus hari ini dapat reputasi. Nah ini jadi kalau dikaitin transfer nilai saya seneng banget tadi verifikasi transgenerational empathy. Nah juga nih saya baru baca buku nih bukannya mau jualan buku ya. Tapi saya baca buku nih menarik nih. Conscious Capitalism. Ya. Kemarin dibahas sama Pak Wandi juga di minggu yang lalu dibahas. Apa ya? Kapitalisme yang berdasarkan hati nurani. Karena kan kita pada dasarnya berpikir yang namanya kapitalisme itu pasti tidak bermoral. Karena kan memaksimalkan keuntungan untuk dengan mengurangi biaya sesedikit serendah mungkin. Nah kalau namanya kapitalisme dengan hati nurani itu seperti apa konkretnya? Itu. Jadi saya tuh setuju tadi verifikasi, transgenerational empathy dan kalau kita tidak bisa keluar lagi dari sistem ekonomi kapitalistik, kapitalisme dengan hati nurani itu apakah alternatif yang jalan keluarnya? Oke, saya lempar ke Adam lalu Mas Faisal ya soal transfer nilai tadi ya. Mbak Eri menyebut soal keteladanan penting, tapi saya bertanya, teladan itu nggak selalu hadir kan Mbak Eri? Nanti bisa direspon. Apakah faktor keteladanan buat generasi Adam, generasi Mas Faisal itu begitu signifikan? Menurut saya secara pribadi, soal pengalaman pribadi ya,
itu teladan tuh jadi cukup berarti, tapi itu biasanya kita sadarnya telat. Oke. Artinya dari pengalaman saya gitu, kayak dari keluarga saya, ayah saya kelahiran 60-an lah ya. Kelahiran 60-an selalu ya ngasih, dulu kan pasti selalu dikasih tahu, oh yang benar tuh A, B, C, ngasih tahu dan segala macam, yang benar C dan segala macam gitu. Lalu kemudian tadi Bu Eri sempat mention juga, kalau kayak ngasih tahu kok ngomong-ngomong terus tapi nggak ditunjukin tuh percuma buat anak-anaknya gitu, karena anak tuh punya kecenderungan untuk imitate kan, kayak ngelihat gitu. Kalau saya pribadi kayak ayah saya sering bilang kayak, oh jangan bangun siang, bangun pagi, terus kemudian jangan begadang. Tapi saya melihat ayah saya seperti itu gitu, makanya kayak saya orang lu aja kayak gitu gitu kan. Tapi ada beberapa momen yang menurut saya ketika tadi kalau misalkan teladan itu, kenapa saya bilang akan datangnya terlambat itu karena, bukan terlambat ya, lebih ke cukup lama gitu. Karena ada beberapa hal yang dalam hidup saya yang ketika diajarin, dikasih tahu sama orang tua ataupun ayah saya gitu, kayak pada momen itu saya merasa bahwa nasihatnya atau kata-kata yang diberikan itu tuh kayak nggak penting gitu. Kayak oh enggak lah, orang beda generasi dan segala macam gitu. Tapi ternyata ketika Setelah saya lama. ada di posisi tertentu gitu, kayak contohnya waktu itu ada ketika saya anak bungsu laki-laki. Jadi bebannya adalah selalu, jadiin apa ya, satu-satunya laki-laki selalu jadi kayak, oh ini penerus keluarga dan segala macam. Tapi di lain sisi selalu di underestimate lah gitu. Oh masih kecil dan segala macam gitu. Dan dari situ ayah saya kayak ya selalu ngomong hal-hal seperti itu. Terus dia bilang ada momen di situ kayak, ya udahlah nggak usah, maksudnya kayak tunjukin aja orang kita tuh nggak bisa mengontrol pikiran orang lain. Terus kemudian kita nggak bisa orang tuh akan selalu punya hak untuk ngatain kita dan segala macam. Pada saat itu saya mendapatkan perkataan itu ya cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ya lu nggak ngerti dan segala macam gitu. Tapi ketika ada momen-momen beberapa tahun yang lalu saya dari posisi terendah, saya jadi ketika flashback ke situ, bener juga ya gitu, kayak ayah saya. Dan itu jadi sebuah hal yang perkataan atau hal-hal yang dulunya saya merasa itu nggak berarti atau biasa-biasa aja, tapi sekarang saya jadi bisa memaknai itu dengan baik gitu. Artinya transfer nilai itu nggak langsung terjadi pada saat itu gitu. Ketika apa yang kita melakukan, kita ngasih tahu seseorang, itu tuh sama halnya kan kita dengan menanam sesuatu gitu kan. Kayak kita nggak langsung tiba-tiba nanam sesuatu langsung tumbuh gitu. Tapi mungkin pada saat kita melakukannya, itu tuh nggak ada manfaatnya. Artinya kayak belum tumbuh dan segala macam gitu. Tapi mungkin beberapa tahun kemudian, beberapa hari kemudian gitu, lalu beberapa bulan kemudian ada seseorang yang misalkan dari sesi-sesi pembicaraan gitu, kayak misalkan saya contohnya beberapa kali mengisi seminar atau apapun itu gitu, membuat konten lah sederhananya menjadi manusia. Yang saya pikir ya udah saya buat konten aja gitu. Saya buat konten aja, saya bikin konten yang mungkin saya suka, saya tulis, saya bikin podcast dan segala macam. Itu saya berpikir itu sesuatu yang kayak ya udah bikin konten, kesenangan saya pribadi gitu. Tapi beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian ketika saya datang ke sebuah seminar, ada satu orang yang datang ke saya bilang, "Kak, makasih ya dari kontennya, saya waktu itu udah hampir ngambil tali karena dengerin podcast yang menjadi manusia, saya nggak jadi bunuh diri." Artinya dari sesuatu yang kita merasa nggak ada artinya gitu, kayak suatu saat nanti mungkin itu bisa berarti. Tapi ya balik lagi, kita juga harus tahu apa yang kita kerja, apa yang kita transfer, apa yang kita berikan mungkin ke orang lain dan segala macam tuh harus sesuatu yang ada nilainya tadi, value-nya tadi yang tanpa tujuan untuk kayak menyebarkan kebencian atau nggak ngerugin orang lain lah, seperti itu sih. Oke, Mas Adam, Mas Faisal, soal tadi teladan lalu transfer generasi tadi, sama tadi Bu Eri sebut soal concise capitalism. Ini jalan tengah yang agak ajaib sih di era sekarang, kapitalisme bisa sadar kayak gitu. Saya tuh punya kawan dari Kanekes Baduy ya, namanya Kang Salman. Beberapa kali nginep di rumah. Jadi kalau kita, Buki itu udah ke Baduy ya. Buki ya. Kalau kita ke Baduy, bangun tidur, anak-anaknya itu udah seperti AI ya. Otomatis mereka tahu ngerjain apa gitu. Siang manjat pohon, ngambil duren, itu bikin gula gitu. Kan saya penasaran, anak saya tuh suruh satu kerjaan aja rumit banget instruksinya.
Apa paling rumit apa instruksi cuci piring? Ya cuci piring konsisten hari ini, besok belum tentu kan gitu. Ya. Saya tanya Kang Salman, gimana itu bisa kayak gitu didiknya? Gitu. Ya jangan dimarahin. Loh, jangan dimarahin malah tambah parah kalau saya kan. Diapain? Ya nggak ada, contoh kata dia. Oh, oke. Teladan juga ya. Contoh. Jadi, tapi contoh yang kayak gimana? Jadi kalau berkaca dari orang Kanekes ya di Baduy, contohnya sangat konsisten karena orang tuanya sangat konsisten menunjukkan contoh itu kan. Jadi di satu sisi konsistensi itu penting untuk teladan. Lalu kaitan dengan masalah generasi ya. Generasi dulu itu ini menarik ya. Saya tuh dititipin ke banyak orang gitu. Jadi ada namanya allo parenting kan ya Prof ya. Jadi kadang saya dititipin ke tetangga, saya mengamati lah itu. Bagaimana tetangga saya itu kultur di rumahnya. Atau kadang dititipin ke paman, kadang dititipin ke nenek. Itu membentuk nilai-nilai saya sebagai saya sekarang gitu. Nah orang tua pasca tahun 2000 ya abad 21 kan agak overprotective ya. Iya. Kadang eyangnya mau pegang aja. Nggak boleh, Terus dikasih makan itu kan ya. Jadi ada hal-hal praktek sederhana sehari-hari yang akhirnya nggak masuk gitu. Nah itu jadi masalah tersendiri. Dimana dulu kita dibesarkan diwarnai itu bisa oleh banyak orang gitu. Extended family gitu ya. Iya, extended family itu sangat-sangat berperan. Nah di tempat lain juga penanaman nilai-nilai juga sekarang saya lihat ya, saya perhatikan tidak menjadi utama. Artinya apa? Orang tua lebih fokus anaknya skillful ya. Oh iya. Atau dia berbakat, bakat kamu apa? Oh kamu bakat bikin programming, itu aja gitu kan. Jadi yang ditanamkan di usia dini itu bakat-bakat yang nanti punya nilai ekonomi. Begitu pula di sekolah kayaknya begitu. Ya. Sekarang yang penting anaknya ya siap kerja aja. Sedangkan dulu nasihat-nasihat kearifan nilai-nilai itu kita dapatnya dari orang tua utamanya kan ya. Sekarang kalau orang tua malah menitipkan. Jadi saya titipkan aja kamu ke sekolah. coaching training itu, kamu akan diajarkan nilai-nilai gitu. Bukan itu tugas orang tua, itu tugas guru. Itu yang paling penting. Nanti nilai ekonomi akan datang kemudian kalau anak punya integritas kan gitu. Itu permasalahan zaman juga menurut saya. Ya. Soal teladan tadi, soal konsistensi disebut Mas Faisal, lalu juga disebut soal bagaimana seorang anak itu dibentuk karena lingkungannya ya. Yang kayaknya sekarang makin individual nih, keluarga-keluarga. Mas Faisalnya juga mengamati soal parenting Mbak Eri. Apakah ini juga membentuk generasinya ya? Kalau di generasi saya sama juga dititipkan ke Pak D. Kalau liburan tuh 2 hari, 3 hari di tempat siapa. Kita waktu itu menolak, tapi itu ada nilai yang kemudian kita transfer. Nah menghadapi keluarga yang sekarang overprotective, lalu menanamkan nilai yang skill saja, bukan nilai-nilai yang tadi universal Mbak Eri sebut. Mungkin nggak tuh membentuk generasi yang punya nilai yang sebelumnya hidup dan kemudian dihidupi lagi. Jadi keluarga tuh makin kecil ya. Keluarga makin kecil. Dulu kan ada keluarga luas. Jadi kalau punya anak masih kecil, orang tuanya dua-duanya kerja. Titipin. Dititipin sama neneknya, sama kakeknya, sama Pak D, bule dan semuanya. Sekarang Pak D, bule, kakek, nenek itu tinggalnya jauh. Iya. Sekarang anak-anak balita tuh dititipinnya ke PAUD, kemudian Daycare, ya. ke daycare atau ada caregiver gitu. Nah, sehingga ini ada nih teman saya sampai cerita sampai kagetnya setengah mati. Karena dia selalu sibuk. Suami istri ini selalu sibuk ya meniti karir dari pagi sampai malam. Jadi dia sebenarnya nggak tahu anaknya ini jangankan ngomongin nilai gitu. Kebiasaannya apa? Nah terus kaget, loh kok anak saya bisa ngomong kata-kata yang Nggak pernah dia asing. dengar. Nah jadi kan itu sama aja bukan hanya menitipkan, itu jadi anaknya. Si daycare itu atau PAUD Karena itu. kan tugas utama orang tua adalah sosialisasi nilai itu. Jadi yang disosialisasikan bukan nilai orang tua dan bukan nilai keluarganya. Iya. Itu bahaya ya. Kalau Iya. saya pribadi melihatnya itu bahaya. Nah tapi kan terus solusinya apa gitu. Ngomong bahaya aja kan nggak cukup. Apa yang bisa dilakukan? Nah biasanya tuh kalau di negara-negara lain ya tempat kerja itu memfasilitasi. Jadi
ada tempat penitipan. Jadi orang tuanya tuh deket sama anaknya. Misalnya nih, mohon maaf nih ya Pak Budiman, di Kompas ada tempat penitipan anak. Jadi kalau ada orang tuanya masih sibuk jadi wartawan, itu ya ada fasilitasnya gitu. Oke, ini buat teman-teman HR nih, mana HR ada di sini? Jadi Daycare ya. solusinya sebenarnya ya seperti itu, harus ada fasilitasi dari tempat kerja. Nah, hal lain adalah saya setuju sekali tuh soal konsistensi ya. Itu nggak bisa diomongin terus Pak. Ya, dilakukan. Menjalankan tiap hari pekerjaan yang dianggap baik sehingga anaknya itu nggak usah digurui atau diomongin apa-apa, dia lihat gitu. Kayak tadi suku Baduy dari Kanekes tuh ya. suku Baduy dalam. Tiap hari lihat bapaknya naik pohon duren lah ya, anaknya nggak usah diomongin dia akan ikutin. Nah itu loh, jadi kalau saya tuh ya sebenarnya apa ya, dalam tanda kutip gampang-gampang susah. Gampangnya itu adalah kalau kita konsisten ngasih contoh ya anak-anak diikuti. kita akan mengikuti. Susahnya kita yang nggak bisa konsisten gitu. Jadi kalau mau ngaku terus terang, susahnya tuh bukan di anak-anak, di kita gitu loh. Nah itu yang mungkin agak ya perlu refleksi bersama lah tentang hal itu. Nah terus kalau transfer nilai dalam konteks yang lebih luas, ini kan karena banyak teman-teman di Kompas nih. Ya. Jadi kan kita ya baca, kita dengerin apa nilai-nilai dari Kompas, misalnya dari pendiri dan seterusnya. Tapi itu perlu dipraktekin. Itu tadi, sebenarnya saya mau ngomong tuh bukan soal teladannya, tapi dipraktekkan secara konsisten. Nah itu tantangannya, terutama, ini mohon maaf nih ya Bapak Ibu. Terutama makin tinggi posisinya, tanggung tinggi jawabnya tuntutannya. makin tinggi. Jadi perlu sekali memberikan contoh konsisten itu bukan yang dalam tanda kutip stafnya, pimpinannya. Kalau pimpinannya begitu kan stafnya akan ngikutin tanpa harus Dikatakan atau diujarkan. Nah, di Indonesia nih saya nggak mau nyebut nama, nyebut lembaga nanti repot ya. Tapi Inisial. enggak, janganlah. Tadi baru ngomong sama teman-teman gitu. Kita ini, institusi kita ini satu-satu mengalami pembusukan gitu loh. Nah kalau petingginya yang malah berbuat nggak bener lah ya. Wah ini udah clear sih institusinya Ya, apa nih. jadi kan anak buahnya lah nggak usah ngomong apa-apa, tiap kali lihat begitu. Jadi ini kok kita orang budaya Asia itu juga gampang-gampang susah karena justru masih feodal ya. Kalau budaya feodal itu kan kalau atasannya benar, anak buahnya benar semua. Karena ngikutin teladan atasannya. Tapi kalau atasannya nggak benar, udah selesai. Nah, terus solusinya supaya saya jangan dituduh menyebarkan pesimisme nih. Terus solusinya apa? Makanya saya nggak setuju kalau ada yang bilang, oh harus sistemnya. Sistemnya memang penting, orangnya juga sama pentingnya. Mau sistemnya secanggih apapun, orang yang duduk di situ nggak bener lah ya berantakan. Sama juga orangnya mau jadi malaikat. Kalau sistemnya berantakan. Tidak jalan, nah ya susah. Jadi dua-duanya ya. Itu sama juga transfer nilai, itu dua-duanya nilai bisa dilembagakan dalam lembaga tertentu, disosialisasi mau apapun, tapi pemimpin-pemimpinnya itu juga harus secara konsisten menunjukkan perilaku itu. Kalau Sesuai enggak dengan nilai ya itu. sama aja bohong gitu. Nah saya berharap sekarang nih apa ada ya best practice lembaga yang bisa menunjukkan bahwa masih ada yang baik di negara ini gitu. Karena tiap hari yang dilihat buruk terus. Dan buruknya dari atas lagi. Nah, jadi kan mungkin ada saatnya lah kita menunjukkan optimisme bahwa di negara ini enggak semuanya brengsek gitu loh. Bahwa masih ada organisasi-organisasi dan orang-orang baik. Itu saja Oke, sih. saya ke Mas Faisal yang sering ke daerah-daerah lalu menemui anak-anak muda dan melihat bagaimana nilai itu dirawat.
tantangan konsistensi yang Mas Faisal lihat apa dan bagaimana generasi ini melihat generasi yang di atas ya dan memberi keteladanan yang tidak menggembirakan ya. Wah, di setiap daerah karakternya kan berbeda-beda. Gitu. Oh, kemarin ya Mas Dino juga sempat kan ke Blora juga gitu. Tantangannya adalah kepercayaan diri bahwa nilai-nilai kearifan itu, nilai-nilai lokal, nilai-nilai keindonesiaan itu ada gunanya secara ekonomi. Ada gunanya secara ekonomi. Iya. Oke. Kayak kemarin ketika saya ke Blora gitu, lalu saya takjub dengan betapa luar biasanya sedulur sikep Samin Samin. dengan nilai-nilainya. Terus ya, emang menarik ya Mas Wesa? Ya sangat menarik gitu. Terus mereka merasa, oh gitu ya, berarti kita harus banyak bahas itu atau mengkaji itu. Iya gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang sangat priceless yang sangat luar biasa di sekitar kita gitu. Anak-anak muda di daerah itu tidak ngeh bahwa itu luar biasa gitu. Dan itu sebetulnya fungsi, sebetulnya institusi, ya bahas lagi, tapi capek ya Prof ya bahas negara ya. Ya kita lah gitu lah. Oke. Kita mulai melihat itu sebagai sesuatu yang priceless. Karena gini, kenapa itu nggak disebut priceless? Karena ada narasi masa depan yang terlalu dominan menurut saya. Narasi tentang revolusi industri 4.0, digitalisasi, sekarang udah mulai di breakdown jadi mobil listrik, motor listrik. Kompas juga sudah sempat bahas juga kan. Jadi itu imaji tentang masa depan yang menurut saya bukan imaji seluruh kita, tapi hanya imaji para elit aja gitu. Oke. Apakah benar semua masyarakat atau mungkin segmen muda mau masa depan seperti itu? Enggak, ini Buki enggak tuh bikin warung holistik. Dia enggak bikin warung digital enggak ya Buki ya. Iya, pengen malah sesuatu yang lebih grounded, lebih mengakar, lebih sustainable, lebih dekat dengan alam gitu. Jadi tantangan bagi anak-anak muda dalam merawat nilai ke depan adalah itu tadi, ada imaji masa depan yang coba dimasukkan ya, ditanamkan ke generasi ini. Sedangkan anak muda harusnya merdeka tuh dalam menentukan imaji masa depannya sendiri kan ya. Persis, ya. Nggak tergantung. Indonesia kan kata Benedict Anderson tuh hasil hayalan anak muda tuh. Terus semua sepakat, hayalannya keren banget nih. Bikin yuk merdeka kita. Lalu jadi republik ada hayalan lain yang lebih besar. Memerdekakan bangsa lain Asia Afrika itu hayalannya keren-keren gitu. Jadi anak muda jangan minder dengan hayalan sendiri tentang keindonesiaannya. Dengan sendirinya itu akan punya nilai ekonomis sih menurut saya. Gitu. Ya, jadi konsistensi itu dibalut dengan ada nilai ekonominya tadi ya. Karena Adam bisa kasih komen soal bagaimana sih merawat konsistensi sehingga orang bisa melihat keteladanan ini layak untuk diikuti atau apa yang dikatakan layak didengarkan. Itu sesuatu yang sangat sulit ya, karena sekarang kalau misalkan di teman-teman psikolog juga selalu bilangnya kayak tadi contohnya kalau misalkan teladan gitu kan paling dekat sebenarnya keluarga ya. Ya, orang tua Hubungan ya. orang tua dan anak gitu. Selalu ngomongnya kan kita kan selama ini selalu ngomongnya kayak kalau misalkan baru nikah ataupun baru berkeluarga selalu nanya udah siap punya anak belum? Gitu. Kayak udah siap punya anak belum? Seolah-olah anak tuh jadi sesuatu yang seperti kayak jadi objeknya lah gitu. Kayak kita pengen punya, padahal kayak kalau dari teman-teman psikolog selalu bilangnya gitu. Kita sebenarnya kayak yang pertanyaannya yang mungkin ditanyain adalah kita udah siap belum jadi orang tua? Ya tadi gitu ketika ngomongin siap nggak jadi orang tua, karena jadi orang tua tuh bukan sesuatu yang cuman membuat, melahirkan dan selesai gitu. Artinya kita harus ada Tanggung jawab konsistensi. yang Kita besar contoh. ya. Itu salah satu, kalau dari kebetulan saya belum berkeluarga juga, tapi salah satu hal yang membuat saya belum siap untuk menjadi orang tua adalah karena saya masih belum bisa mencontohkan hal-hal yang kayaknya bisa dicontohkan ke mungkin ke anak-anak saya nanti gitu. Dan saya cukup punya love-hate relationship sama manusia ya. Artinya kayak sama orang tuh selalu saya membangun sebuah wadah atau platform yang memang namanya menjadi manusia. Tapi Menjadi saya sendiri manusia, kadang ya. ketika ada sesuatu hal yang baik dan segala macam, saya merasa bahwa manusia itu ada harapan bagi manusia gitu untuk kita bisa hidup. Gitu. Terus kemudian ketika ada tadi gitu ada berita-berita, ada informasi-informasi, ada institusi yang ternyata nyeleweng dan segala macam, saya merasa bahwa
kayaknya emang udah harusnya seperti ini deh gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari dulu gitu, kalau misalkan kita ngeliat ke belakang gitu, kayak misalkan di buku Sapiens tuh udah dijelaskan sebenarnya kalau misalnya kita melihat ke belakang tuh apa ya, manusia tuh punya tendensi untuk udah punya pattern-patternnya sendiri gitu. Dari dulu tuh kayak kita tuh bisa melihat dari sejarah tuh sebenarnya kita bisa belajar gitu untuk apa yang Berulang kita gitu ya. iya apa yang kita lakukan nextnya gitu. Tapi pertanyaan saya selalu kayak kenapa ya kayak di zaman dulu sejarah tuh udah mencatat banyak hal yang apa namanya udah bisa kita lihat gitu apa yang terjadi, dan kita kayak tadi Mas Faisal mention gitu, kita sebenarnya bisa belajar dari ketika ada wabah, kita bisa belajar dari mungkin wabah yang lalu, Spanish flu ngapain sih gitu dan segala macam gitu. Kayak dari dulu kan di Sapiens juga dibilang bahwa kayak dari awal memang manusia selalu berantem, terus kemudian merebut tanah, saling merebut tanah dan segala macam. Tapi terus evolve sampai akhirnya membuat sebuah peradaban baru, industrial dan segala macam. Tapi di situ ada kecenderungan di mana kalau yang kita lihat, kalau yang saya lihat sendiri, hal-hal yang baru, hal-hal yang kita buat, yang ingin kita tujuannya untuk memperbaiki itu cenderung Dilakukan. membuat masalah baru gitu. Artinya ketika kita pindah dari mungkin dari waktu zaman dulu hunter and gatherer gitu, kita memburu, kita pergi dan segala macam, akhirnya manusia kepikiran, Homo sapiens untuk kepikiran kayaknya kita stay aja deh tinggal di satu tempat gitu. Ya, Ternyata pertanian. ketika beternak, ketika bertanam muncul masalah baru nih higienisnya gitu, kayak ada penyakit dan segala macam, itu terus berkembang masalahnya baru, menciptakan masalah-masalah baru. Dan tadi Mas Faisal juga mention bahwa kayak kita punya kecenderungan untuk mempunyai sebuah hal yang apa namanya pengen sesuatu yang baru dan kayak memperbaiki masalah sebelumnya, tapi itu justru menciptakan masalah-masalah baru. Tapi itu bukan, menurut saya itu bukan sesuatu yang buruk juga gitu, karena masalah akan selalu timbul kan gitu. Tapi sebenarnya yang mau coba saya highlight adalah sebenarnya kita bisa kok belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Kayak contohnya sekarang lagi ribut-ribut resesi 2023 ya. Banyak orang-orang merasa bahwa oh ini fear mongering dari kelas-kelas atas gitu supaya apa namanya mereka makin kaya lah dan segala macam gitu. Tapi kalau misalkan itu kan belum kejadian gitu, belum kejadian. Tapi kan sebenarnya yang kita bisa ambil adalah ya kita nggak perlu, bukan nggak perlu takut ya, artinya kita nggak perlu langsung kayak mengarah bahwa ini sebuah berita palsu dan segala macam. Tapi kan itu sebenarnya bisa jadi persiapan kita gitu, untuk kita bisa waspada gitu. Sama halnya kemarin pandemi kemarin gitu kan di Indonesia gitu, semua orang seluruh dunia udah mulai oh wabah dan segala macam. Indonesia oh tenang, Indonesia makan dari jatuh juga dimakan lagi dan segala macam. Berujung-berujungnya kan jadi seperti ini gitu. Jadi artinya ketika untuk teladan atau kayak hal-hal yang memang dicontohkan tuh memang benar dari sistem atau dari orang-orang di atas gitu. Tapi kan itu sesuatu yang tadi Bu Eri mention gitu, itu sesuatu yang sangat sulit kita ubah gitu. Jadi selama ini yang coba saya lakukan adalah ya sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan, dan teman-teman saya yang mungkin yang menjadi manusia yang kita bisa sampaikan. Artinya kita mungkin manusia tuh hidup atau kayak kita sendiri tuh kayak cuman bagian kecil dari bagian-bagian kecil lainnya lah gitu. Kita nggak ada sesuatu yang besar dari kita semua gitu. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu sendiri dengan kebaikan dan itu menjadi sebuah hal yang kolektif ya, artinya kita mengajak orang-orang sekitar kita juga untuk kayak oh kita kasih tahu yang baik seperti apa, nanti seperti apa dan segala macam. Kita nggak perlu langsung ke hal yang luar biasa, karena untuk orang-orang seperti saya agak sedikit susah untuk naik ke atas gitu. Artinya kayak susah untuk menjadi penanggung jawab atau pemerintah dan segala macam. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang ya yang ada di kendali. Iya, apa yang dikendali saya gitu, apa yang dikendali saya sekarang. Artinya mungkin kalau misalkan yang saya lakukan sekarang ya bikin konten seperti apa sih yang mungkin nggak nakut-nakutin orang, tapi sebuah informasi atau edukasi yang bisa ngasih tahu ke orang juga gitu. Jadi itu kan sebenarnya hal-hal yang teladan juga ya, yang walaupun artinya nggak langsung, efeknya nggak langsung efeknya nggak langsung saat itu juga. Gak kayak gitu. makan cabai ya langsung betul, pedes. Nggak langsung pedes gitu. Tapi itu yang bisa saya lakukan sekarang gitu. Nggak bisa lagi saya melakukan apa yang saya nggak bisa melakukan, karena ketika saya mencoba untuk masuk ke dalam sistem, ketika semua
orang yang di dalam sistem bertentangan dengan saya itu percuma juga gitu. Saya cuma akan jadi ujung-ujungnya akan ngikut sama si sistem itu gitu. Jadi kayak mungkin dari hal-hal kecil, hal-hal yang bisa saya kontrol sekarang ini ya Melakukan itu yang bisa perubahan. dikerjakan sih Ya, seperti itu. Oke, ada ke Mbak Eri tadi yang di awal menyebut langsung soal hoax dan sebagainya itu. Ada satu penelitian, saya lupa penelitiannya apa. Generasi yang paling senang menyebar hoax itu generasi baby boomer ternyata, sama X. Sementara generasi milenial dan Z itu sebenarnya malah enggak. Ada pencerahan, kenapa generasi yang lebih senior justru yang menyebarkan hoax lebih banyak? Justru karena gaptek ya. Karena gaptek, oke. Iya, jadi saya pernah tuh ngobrol sama teman-teman yang seumuran. Ini kenapa ya orang udah tua kayak kita ini kok malah nyebar. Karena waktu itu ada teman kita terbukti nyebarin hoax. Gitu. Oke, ya. Yang bikin kita semua resah gitu. Terus ternyata itu hoax. Oke. Terus kita ini sendiri seperti refleksi dikit lah ngobrol. Kenapa ya? Gitu. Karena kita tidak pandai untuk memilih dan memilah seperti generasi sesudah kita. Oke. Mereka jauh lebih punya kemampuan untuk Memilih memfilter dan memilah. Nah, tahu teknologi yang Oke. tepat gitu. Kalau kita cuma lihat, oh nih temen gue nih yang ngirim, Share. langsung share, nggak pakai mikir lagi ini. Apalagi kalau yang ngirim tuh orang tua, apa saudara, ya dia pastilah nggak mungkin nyebarin hoax gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh bukan isinya, ngelihat siapa yang ngirim. Oke. Ditambah lagi gaptek gitu. Jadi udah komplit lah semuanya. Karena waktu itu jangan ketawa ya, kita jadi ribut tuh bukan karena urusan politik atau ekonomi. Kita ribut karena waktu itu ada hoax bilang kesehatan. Nah orang kalau udah seumur-umuran saya tuh kan WA grupnya isinya Isinya soal cuman kesehatan. Nah salah satu hoax itu adalah jangan terlalu sering olahraga. Gitu loh. Nah terus orang pada teman-teman saya kebetulan banyak yang hobi olahraga. Itu yang dibahas. Nyari-nyari Sumbernya. besoknya baru tahu bahwa itu hoax. Oh, Jadi itu oke. kan poin saya itu adalah kita memverifikasinya beda banget sama angkatan sesudah kita. Pokoknya siapa yang ngirim Percaya. percaya. Terus gak pakai mikir langsung sebarin. Itu. Nah terus yang kedua tadi nih saya ingin Merespon. meng-highlight ya. Ukuran keberhasilan tuh emang beda sekarang. Semuanya materi gitu loh. Jadi berhasil tuh adalah yang jadi bahasa sederhananya. Siapa yang jadi kaya raya, nah siapa yang jadi terkenal, itulah ukuran keberhasilan dan terkenalnya nggak peduli. Maaf nih kalau bahasa Inggris ada bedanya, kalau bahasa Indonesia sama. Notorious atau famous. Kalau notorious itu kan terkenal karena negatif. Kalau famous tuh terkenal karena positif. Daripada kagak terkenal sama sekali, Ya udah hajar. yang penting gue dikenal. Entah gue dikenal buruk atau baik. Karena lagi-lagi buruk dan baik itu udah nggak terlalu penting gitu. Hari gini masih ngomongin baik dan buruk, benar dan salah gitu kan. Sering diketawain tuh kalau ada temen yang mulai, ala lu sok tua lu, padahal udah tua gitu kan. Sok tua lu ngapain sih ngomong beginian. Tapi saya setuju sekali, yang berhasil tuh ya itu, yang banyak disukai orang. Makanya semua orang pengen jadi selebritis gitu kan. Terus jadi kaya raya. Nah kalau ukuran keberhasilannya dari sejak keluarga seperti itu, ya jangan heran gitu loh. Kenapa gue gak korupsi, gak KKN loh, temen gue semua begitu. Yang penting kan tujuan gue jadi kaya. Peduli nanti gue ditangkap OTT sama KPK paling pakai baju oranye. Cuman sebentar terus remisi, tahu-tahu udah keluar. Karena tidak dimiskinkan toh oleh pemerintah. Jadi ya nggak ada efek. Kalau orang dulu kan udah malunya setengah mati. Nah urusan malu itu kan tergantung pada apa yang kita anggap benar dan apa yang kita anggap salah. Jadi balik-baliknya urusannya tuh nilai. Nah kalau kita ngejernya cuman keberhasilan materi, duit, nggak ada yang lain. Mau jadi terkenal, entah kita pribadi atau kelompok atau organisasi atau perusahaan, yang dilihat itu doang. Nggak peduli
nilai apa gitu, emang gue pikirin. Nah, jadi terus jalan pintas. Nah kalau udah jalan pintas udah repot. Itu yang sering dialami oleh generasi sekarang kalau sering menyebut mental health terganggu karena dia sering comparing dengan orang lain atau teman sebaya gitu. Adam atau Mas Faisal bisa merespon soal bagaimana sih mimpi-mimpi generasi ini? Apakah memang materi, apakah memang keterkenalan itu sesuatu yang sangat penting dan dikejar-kejar? Oke, iya mungkin itu hal yang ya sekarang ini ya, kayak mungkin saya juga bukan mau menyalahkan generasi sebelumnya atau gimana, tapi kan itu kan sesuatu yang diturunkan gitu. Tapi ini mungkin tadi ada hubungannya dengan Bu Eri juga kali ya, kayak kenapa selalu tolok ukurnya adalah kesuksesan adalah materi, uang, terus kemudian pekerjaan, karir dan segala macam, karena ya kita hidup di tadi kapitalisme tadi gitu, kayak kita nggak bisa hidup tanpa materi gitu. Artinya mungkin bisa untuk beberapa orang gitu, tapi dengan apalagi di kota di Jakarta terutama gitu, ketika ngomongin Jakarta gitu, kayak ketika nggak punya materi kita bisa dibilang selalu dikesampingkan dari society atau seperti apa gitu. Dan ini yang menjadi sebuah kayak contohnya mungkin orang-orang tua yang ngajari anaknya kayak oh kamu harus kuliah dipilihin misalkan harus ke jurusan IT karena IT tuh pekerjaannya banyak loh gitu, bisa jadi A, B, C dan segala macam. Bisa kaya. Iya, bisa. Itu kan berarti kan dari awal memang orang tuanya memang tujuan orang tua memang baik mungkin. Tujuannya kayak supaya anaknya nggak susah kayak dia dulu gitu kan, kayak karena ngurus anak susah jadi ketika punya materi jauh lebih mudah gitu. Tapi kan itu membuat sekarang anak-anak yang sekarang, generasi-generasi sekarang jadi tolok ukurnya adalah materi gitu. Dan saya cukup gak tahu juga ya kayak kenapa alasan kayak kalau famous tadi jadi sesuatu hal yang karena ini yang menjadi alasan kenapa kami membuat menjadi manusia juga, karena kami melihat media-media sekarang, informasi-informasi yang ada sekarang tuh selalu jadi overly share tentang kesuksesan tadi. Kayak tolok ukur sukses tuh kita melihatnya tadi selebritis A punya mobil baru. Kita ngelihat lagi di sosial media ada influencer punya punya rumah baru. Dan itu melihat kayak jadi sebuah snowball effect di mana anak-anak ataupun teman-teman kita ini ngelihat bahwa oh kalau misalkan saya mau dilihat orang itu harus jadi seleb A ya, harus jadi selebgram ya, harus jadi influencer ya. Dan itu berikutnya gitu, itu jadi sebuah snowball effect yang orang-orang jadi melihat bahwa itu adalah hal yang harus di-achieve dalam hidupnya gitu. Padahal ya nggak selalu gitu. Kayak yang tujuan mungkin yang paling penting ya udah kayak yang penting kita tenang, cukup dan segala macam. Tapi kan tendensi manusia kan nggak pernah berkecukupan gitu kan. Agak sedikit susahnya seperti itu. Jadi ketika media overly share segala sesuatu itu jadi menyebabkan banyak sekali snowballnya kayak oh jadi orang-orang comparing dirinya dengan yang lain gitu. Kayak comparing ngelihat oh si temen gue udah selalu share di media sosialnya yang hal-hal yang jalan-jalan terus nih gitu. Tapi sebenarnya di balik itu kan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Yeah. Banyak kok sebenarnya kita bisa belajar dari kasus-kasus yang ada sekarang ini gitu. Kasus KDRT, lempar-lempar bola biliar dan segala macam itu yang ditunjukin di media selalu hal-hal yang baik gitu. Hal-hal yang menyenangkan gitu. Tapi di balik itu sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak tahu juga ada sebuah masalah gitu. Jadi itu yang selalu kami coba ingatkan ke teman-teman generasi sekarang, ke teman-teman kita gitu bahwa kayak hidup tuh bukan sebuah perlombaan lah gitu, kayak setiap dari kita tuh punya kecepatannya masing-masing gitu, kayak kita nggak perlu perebutan siapa yang mau cepet kaya dan segala macam gitu. Tapi ya di zaman yang sekarang ini kapitalisme dan segala macam agak sedikit susah untuk bisa pakai nilai slow yang down lain. gitu, Ya. karena ya tolak ukurnya jadi itu gitu. Dan kita juga nggak bisa switch ke jadi sosialisme dan segala macam juga karena agak sedikit susah juga. Dan mungkin tadi Bu Eri mention gitu kayak kapitalisme berkesadaran gitu, itu mungkin jadi sebuah hal yang bisa kita coba juga, tapi kita juga nggak tahu juga gitu hasilnya seperti apa gitu. Mas Faisal mungkin punya respon soal adakah nilai lain yang bisa dikejar ya untuk anak-anak muda di luar yang materi, yang famous atau notorious itu dari pengalaman? Nggak, tadi aku pengen nanggapin Prof. Eri tadi. Jadi ayahku kemarin ngirim 40 WhatsApp, Prof. Ya ada TikTok, ada Reels, ada artikel gitu.
Mungkin 50%-nya hoax ya. Ayah saya tuh dokter, dia guru besar juga, tapi kalau nge-share itu suka lucu juga. Jadi ini kaitannya dengan tadi cara berpikir, kalau ada yang baca bukunya Kahneman dan Tversky itu, fast thinking and slow thinking gitu kan. Jadi generasi terdahulu memang berpikirnya agak lambat gitu, bukan berarti kalah pintar tapi lebih analytical gitu. Jadi ketemu informasi yang cepat agak kurang bisa diolah. Kecap gitu. Iya deh. Kalau masalah generasi sekarang tuh masalah ruang privat sama ruang publik. Yang ruang privat diposting, yang ruang publik jadi seakan-akan postingan pribadi. Both combine tuh jadi masalah hoax itu. Nah, kalau masalah tadi kapitalisme, sebetulnya conscious capitalism ya. Kalau kita conscious harusnya kita nggak jadi kapitalis sih. Kalau udah selesai Ini buku Mas itu. Pax tuh, kalau kita conscious sebenarnya nggak harus jadi kapitalis. Dari baca sampul udah selesai saya baca buku itu. Tapi begini, waktu revolusi industri tahap fase kedua masuk abad 20, itu pabrik-pabrik udah bermunculan di Eropa. Lalu pada akhirnya para mandor-mandor pabrik itu melihat, oh ini udah otomatis semua, jadi mereka punya banyak waktu luang. Lalu lahirlah apa yang dikatakan Thorsten Veblen itu sebagai invidious comparison ya. Lahirlah golf, Ya. lahirlah permainan polo, Ya. berkuda. Untuk apa? Untuk flexing aja, gue punya banyak waktu luang. Tanda itu. Ya muncullah rok-rok yang seperti payung gitu. Sekarang kita masuk era itu juga di mana pemegang kapital itu punya banyak waktu luang dan flexing. Itu menjadi masalah eksternal. Tapi secara menurut saya ini permasalahan untuk generasi muda itu internal. Ada satu psikolog eksistensialis namanya Rollo May. Dia memprediksi tahun 60-an tentang generasi muda bahwa akan muncul satu era di mana teknologi begitu canggih sehingga semua informasi eksternal manusia itu bisa didapatkan secara lebih pasti. Nah, ketika itu terjadi akan ada muncul banyak gangguan mental pada anak muda. Kenapa kata si Rollo May? Karena anak muda tidak sanggup mendengarkan dirinya sendiri. Jadi satu ada bermasalah, oke membanding-bandingkan persis kayak waktu awal abad 20. Tapi permasalahan utama adalah anak mudanya nggak bisa dengerin diri sendiri. Saya mau apa, saya bahagia atau tidak, ini saya sedih atau tidak. Iya. Jadi kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri itu yang menjadi sangat penting secara eksistensial bagi generasi ini. Gitu. Tantangan yang sekarang mungkin mau Jumatan nih, terakhir ke Mbak Eri, ke Mas Adam dan Mas Faisal. Memantik pertanyaan, gimana sih cara bisa menjaga nilai dan tetap mendengarkan diri sendiri ya di tengah eksternal yang menghujani kita dengan banyak informasi atau hal yang membuat kita khawatir atau cemas gitu. Kalau bahasa konkretnya, kalau saya sih ngusulin, Konkretnya. iya. Bagaimana kita bisa mendengarkan diri sendiri kalau kita tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Oke. Jadi istilah sederhananya tuh me time itu penting sekali untuk kesehatan mental. Itu bukan hanya yang muda, yang tua-tua juga sama. Me time. Nah, tapi kita ini kan hidup di dalam masyarakat global ya, bukan hanya Indonesia. Kegaduhan, kebisingan itu ada di mana-mana. Dan sepertinya itu kita menilai diri kita sendiri itu berdasarkan validasi orang lain. Oke. Ya, kalau kita sendiri sudah tidak punya me time sehingga tidak bisa mendengarkan diri sendiri dan merefleksi diri sendiri, terus hidupnya terus-menerus minta validasi dari orang lain, Dan comparing. enggak di like langsung stres. Ya susah ya. Iya, iya. Itu kalau secara konkretnya tuh jangka panjangnya kita harus punya waktu untuk diri sendiri. Harus bikin waktu karena kalau sibuk semua orang sibuk. Kesibukan itu kan relatif ya. Ya. Itu tergantung prioritas kita gitu. Nah kalau kita menganggap diri kita tidak penting, jadi selalu Paling belakang. paling belakang, oh diundang inilah, diundang itu karena kita kepengen kelihatan sosial dan diterima, ya kita nggak akan pernah punya waktu untuk diri kita sendiri. Itu masalah besar. Oke. Bukan hanya generasi yang sekarang, sampai generasi yang tua juga sama aja gitu. Nah yang kedua, saya setuju tadi
Emang ada tuh capitalism with consciousness. Kayaknya sepanjang sejarah belum terbukti. Iya. Tapi ada tapinya. Teman-teman yang sadar mereka berada dalam sistem ekonomi dan politik yang sangat ideologis kapitalistik ini ingin mencoba untuk mengurangi dampak buruk dari kapitalisme itu dengan itu tadi. Kesadaran. Conscious capitalism. Walaupun kemudian pertanyaannya adalah nih, mohon maaf nih karena kita lagi di Kompas jadi saya kasih contohnya Kompas gitu. Kompas ini berdiri karena suatu visi. Ada beberapa orang kayak Pak Yakob Utama, Pak Hari, Pak Oyong, PK Oyong itu punya mimpi dan cita-cita. Mimpi itu kemudian bisa diturunkan dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Tapi kan selalu kalau terlalu sukses itu kan bisa menjadi korban dari kesuksesan sendiri. Betul. Maksud saya apa? Karena kemudian sukses dan ukuran kesuksesannya itu materi. Maka kemudian kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terperangkap dalam rutinitas mencari kesuksesan materi itu. Lupa pada mimpi besarnya. Oke. Itu selalu tegangannya. Tapi itu bukan hanya di Kompas, di mana-mana. Oke. Semua perusahaan yang berhasil, itu selalu tegangannya itu adalah mencari keseimbangan antara menjalankan semua yang Rutinitas. penting dan baik dan tetap menghasilkan keuntungan tanpa melupakan nilai dan cita-cita dan visi itu. Nah itu tegangan itu tidak khas Kompas, di mana-mana begitu. Apalagi transgenerasi. Karena dari tadi kan kita ngomong generasi itu kan beda-beda. Persis, Gitu. Walaupun satu keluarga antara orang tua sama anak itu ya bisa beda. Beda kemampuan, beda cita-cita. Nah ini nih menyeimbangkan tegangan ini itu tantangan. Nah saya berharap Kompas dan korporasi yang masih punya tadi itu kesadaran dan hati nurani itu bisa menjembatani ini tadi tegangan yang selalu ada antara generasi satu dengan generasi lain tapi tetap berjalan di satu impian yang relatif sama. Jangan menjadikan rutinitas administrasi keuntungan itu menjadi tolok ukur untuk suatu keberhasilan. Sehingga lupa cita-cita dan mimpi Tidak pernah besarnya. lupakan cita-cita dan impian itu. Nah tentu konteks berubah ya, namanya masyarakat juga berubah. Jadi ini tantangannya menyeimbangkan tapi terus beradaptasi. Ya. Nah itu nggak gampang, mana-mana nggak gampang ya, dimanapun bukan hanya di sini tapi dimanapun global. Jadi itu prinsip yang perlu terus diingat gitu ya. Nah tegangan itu, nah terakhir ya saya sih berharap supaya jangan pesimis gitu ya, namanya harus optimis. Setiap generasi itu pasti punya tantangannya sendiri dan punya juga jawabannya sendiri. Jadi moga-mudahan ya generasi yang sesudah baby boomers ini bisa membawa Indonesia itu ke masa depan yang lebih baik tanpa kehilangan itu tadi. Nilai-nilai kemanusiaan yang global sifat dan universal. Terima kasih. Oke Mbak Eri, ada mau closing lalu Mas Faisal soal tadi Mbak Eri nyebut me time lalu keseimbangan antara mimpi dan harian. Kalau saya mungkin kurang lebih ke ya tadi ya ujung-ujungnya ke diri sendiri. Ketika ngobrolin diri sendiri mungkin kita bisa belajar. Kalau dari saya sendiri selama udah 5 tahun belakang ini sedang belajar stoikisme. Artinya agak sedikit lucu sih, kenapa, karena ujung-ujungnya kita di zaman-zaman yang serba cepat dan segala macam kita belajarnya justru dari Hal yang filsuf yang udah ribuan tahun yang lalu gitu. 5.000 Tapi mungkin tahun ada lalu. alasan kenapa ajaran tersebut gitu masih ada sampai sekarang dan orang-orang mencoba untuk menerapkannya karena mungkin ya tadi back to nature tadi gitu. Kayak kita mungkin bisa kembali karena di situ diajarkan sekali untuk sebenarnya sederhananya gimana caranya kita mengelola emosi negatif gitu. Bukan bebas dari emosi negatif ya karena Tapi mengelola. bebas dari emosi negatif itu sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Tapi mengelola emosi negatif tadi ketika ada informasi yang masuk kita sebisa mungkin untuk enggak terlalu reaktif
tapi responsif, artinya kayak kita meresponsnya seperti apa gitu. Nggak perlu reaktif, kita coba telah dulu gitu. Dan juga trikotomi kontrol, artinya ada beberapa hal yang Dalam hal yang kendali. kita bisa kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ada hal yang bisa kita kontrol tapi outputnya kita nggak bisa kontrol juga. Hal yang nggak bisa kita kontrol ya omongan orang lain, kayak mungkin postingan di media sosial dan segala komentar. macam, hoax dan segala macam itu nggak bisa kita kontrol. Tapi hal yang bisa kita kontrol adalah tadi verifikasi tadi, lalu kemudian untuk kita ketika ngelihat orang lain yang lagi seru-seruan di media sosial lagi bahagia, kita coba nggak comparing dengan kayak oh ya mungkin emang dia lagi bahagia aja gitu, tapi ya nggak perlulah kita comparing diri sendiri Masing-masing gitu. punya jalannya. Dan hal yang memang kita harus memahami juga ada hal yang mungkin kita kontrol tapi hasilnya nggak bisa kita kontrol. Artinya seperti kayak kekayaan, kesehatan, itu hal yang mungkin kelihatannya bisa kita kontrol gitu. Benar. Kesehatan tuh bisa kita olahraga, makan enak gitu. Tapi mungkin ada hal aspek-aspek lain yang nggak bisa kita kontrol kayak seperti keturunan penyakit maksudnya yang dari genetik gitu. Itu kan nggak bisa kita kontrol. Seberapa usaha kita untuk bisa keluar dari itu agak sedikit susah gitu. Yang kita bisa lakukan ya kita jaga tapi semoga hasilnya nggak seperti itu gitu. Dan kekayaan seberapa kita usaha untuk bekerja untuk bisa dapat uang yang banyak gitu. Karena ada aspek-aspek eksternal yang nggak bisa kita kontrol, itu yang harusnya kita bisa pahami juga gitu. Jadi untuk kita bisa balik lagi ya ke diri sendiri sih, karena itu yang bisa kita lakukan gitu. Kita nggak bisa protes segimanapun ya mungkin bisa kita lakukan, tapi itu agak sedikit susah untuk mengubah sekarang ini gitu, kayak kapitalisme dan segala macam gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba mengubah ciri sendiri, beda sendiri gitu. Tapi itu sih dengan kayak mengelola emosi negatif untuk kita bisa tak paham apa yang kita bisa kontrol dan nggak bisa kita kontrol, dan lebih ke mungkin optimisme jadi satu hal yang menarik ya, karena tapi pesimisme tuh menurut saya jadi satu hal yang untuk kita bisa jadi ngelihat hal terburuk yang bakal terjadi. Jadi kita siap siaga gitu. Saya termasuk orang yang pesimis, tapi saya melihat pesimisme itu jadi sebuah keunggulan buat saya karena saya tahu apa hal buruk yang akan terjadi. Jadi saya sudah akan siap. Oke. Dan ketika hal tersebut nggak terjadi itu jadi bonus aja buat saya gitu. Jadi Oke. belajar untuk bisa Berada dalam posisi iya, yang paling karena buruk. hidup ini tuh penderitaan. Artinya hidup penderitaan, kayak kita dari lahir aja kita udah nangis. Ya. Artinya kita udah menderita dari kita bayi gitu. Tapi yang ya ketika kita bisa bertahan atau ketika kita bisa memahami bahwa hidup adalah penderitaan, yang kita lakukan adalah ya selama ini Bersiap kan untuk survive yang aja gitu. Gimana cara kita Oke. bertahan hidup, makanya namanya bertahan hidup kan. Ya seperti itu sih, artinya Thank kita you. harus memahami bahwa ketika memahami bahwa hidup adalah penderitaan, jadi kita nggak semena-mena lah gitu. Artinya Terhadap kita bisa jauh lebih Oke. down to earth gitu, kayak kembali lagi ke Oke. akar kita. Thank you Adam. Gitu. Faisal, terakhir untuk Ya. respon dan komen. Kembali ke akar buku saya. Yang nerbitin siapa? Penerbit buku Kompas. Kompas. Oke. Di Nusantara ya, sebelum kita masuk ke era modern itu, kasta tertinggi itu Brahmana kan ya. Ya. Baru ada Satria, Sudra, Tuca dan sebagainya. Kenapa Brahmana posisi tertinggi? Karena udah tuntas sama diri sendiri. Ya. Udah kenal dalamnya tuh, jeroannya, sukmanya, ruhnya, nuraninya. Aku paham diriku sendiri, aku itu siapa. Jadi mau dunia jungkir balik, mau ada omongan, mau ada krisis, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Itu yang menjadi Kasta tertinggi. paling penting ya, ketimbang sekarang semua mengejar kan. Mengejar apa? Mengejar SMP terbaik, SMA terbaik, kampus terbaik ya Prof ya. Lalu pengen kerja yang terbaik, gaji tertinggi, tapi nggak kenal diri sendiri. Nah, masuk ke tahun 2000, kira-kira 5 tahun, 7 tahun ke depan semua bicara ekonomi dunia itu akan bertransisi ke Cina sebagai negara adidaya secara ekonomi. Tadi pagi di Kompas juga kan Pak Jokowi, Cina akan menjadi investor utama Indonesia gitu. Nah, berkacalah pada Cina. Cina dari 2015 membangun 2000 museum. Jadi yang dia persiapkan, menyongsong dia sebagai negara adidaya itu bukan ekonomi, value-nya. Dia jadi paham warga Cina tuh yang muda-muda, kita tuh Cina apa mereka tahu. Jadi nggak akan goncang gitu. Jadi mungkin kalau untuk Kompas ya jadilah jangkar itu ya, jangkar kebudayaan, jangkar keindonesiaan.
Karena itu yang paling penting menyongsong yaitu tantangan-tantangan ke depan. Oke Mas Faisal, Mbak Eri, Mas Adam, tadi saya mau recap sedikit. Mbak Eri meminta kita untuk mencari me time. Ini saat yang tepat sebenarnya, hari Jumat menjelang weekend gitu ya. Tidak sibuk dengan banyak hal tapi juga sibuk dengan diri sendiri. Dan tantangan yang kedua tadi yang jadi PR sih buat teman-teman di Kompas sih. Menyeimbangkan antara cita-cita, mimpi dan visi besar dengan kesibukan harian untuk mendapatkan revenue misalnya. Jangan sampai kita sibuk untuk yang kedua, lupa dengan visi dan misi para pendiri itu. Nah tegangan itu yang mungkin perlu jadi bahan untuk me time juga sebenarnya. Adam tadi nyebut soal kendali ya, trikotomi kendali ya, itu stoik banget bagaimana kita bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita buat, tapi hasilnya nggak bisa kita harapkan, yang nggak bisa kita kontrol juga dan harus kita terima. Dan tadi nyebut soal hidup adalah penderitaan itu, Brajuan Heidegger banget ya, eksistensial banget. Halo Mas Faisal tadi nyebut soal udah selesai dengan diri sendiri, lalu menemukan nilai itu sebagai pijakan untuk kemajuan ke depan. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, apa yang kita bisa bawa dan kemudian kita masukkan ke ruang-ruang me time tadi Mbak Eri ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan pemantik buat kita untuk berpikir tidak melulu mengejar hal-hal yang sifatnya fisik, material, dan tidak melulu menjadi kapitalis, tapi kapitalis yang berhati nurani. Yang kayaknya sih nggak masuk akal juga sih. Tapi ketidakmasukan akal itu kan hidup kita sebenarnya. Dan dari ketidakmasukan akal kita menemukan jalan-jalan baru. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan.